Soal nomor 1. Munculnya pemberitaan di media terkait dengan gencarnya gerakan terorisme di wilayah Anda akhir-akhir ini membuat situasi menjadi cemas. Di lingkungan tempat Anda sendiri, terdapat warga baru yang terlihat mencurigakan, mulai dari sikap yang tertutup dan sangat jarang bersosialisasi dengan warga setempat. Beberapa warga khawatir jika keluarga tersebut merupakan salah satu dari anggota organisasi terlarang. Bagaimana sikap yang sebaiknya Anda lakukan? A. Segera melaporkan ke pihak berwajib sebelum terlambat. B. Mengajak warga setempat untuk tidak mencurigai keluarga tersebut dan menyarankan untuk memikirkan kegiatan yang lebih produktif seperti kerja bakti dan kebersihan lingkungan. C. Mencoba mengakrabkan diri dengan keluarga tersebut dan mencari tahu lebih lanjut. D. Melaporkan ke aparat desa bahwa keluarga tersebut mencurigakan. E. Berusaha untuk tidak mencampuri hal tersebut karena setiap orang punya hak asasi terhadap privasi masing-masing individu. Ingat ya teman-teman, sebelum mengerjakan soal TKP, teman-teman harus melihat terlebih dahulu permasalahan yang ada di dalam soal. Kita analisis dulu untuk soalnya dan analisis jawaban-jawabannya, mulai dari pilihan A sampai pilihan E. Teman-teman harus bisa memilih jawaban atau opsi yang mempunyai skor tertinggi, yaitu 5. Langsung kita mulai saja untuk menganalisis jawaban dari opsi A sampai opsi E. Kita lihat untuk opsi A, segera melaporkan ke pihak berwajib sebelum terlambat. Dalam opsi A sendiri, perilaku yang ditunjukkan menggambarkan Anda adalah orang yang tergesa-gesa karena di sini langsung melaporkan warga baru tersebut ke pihak yang berwajib. Jadi ini sebaiknya tidak dilakukan. Opsi A sendiri mempunyai poin 3. Kita lanjut untuk menganalisis opsi B, yaitu mengajak warga setempat untuk tidak mencurigai keluarga tersebut. Di opsi B sendiri, menggambarkan Anda adalah orang yang tidak peduli kepada lingkungan sekitar. Padahal di dalam soal sudah terdapat kata warga baru yang terlihat mencurigakan. Jadi untuk opsi B mempunyai nilai 1. Opsi C mencoba mengakrabkan diri dengan keluarga tersebut dan mencari tahu lebih lanjut. Nah, ini perilaku yang sangat dibutuhkan ketika berada di situasi seperti nomor 1. Kita harus mencari lebih dalam lagi untuk suatu permasalahan dan kemudian dicari solusinya. Opsi C mempunyai skor 5. Untuk opsi D dan E, masing-masing memiliki skor 4 dan 2. Nomor 1, jawaban berada di opsi C. Soal nomor 2. Saat ini, banyak pertikaian yang timbul karena perbedaan pandangan. Pertikaian tersebut terjadi antara agama, suku, kelompok, dan golongan yang satu terhadap yang lain. Hal ini tidak mencerminkan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Anda adalah seorang pengajar di sebuah sekolah dasar dan diminta pendapatnya agar nilai Pancasila dapat diterima anak usia SD dengan baik. Maka usulan Anda adalah A.
menanamkan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan dengan cara yang sederhana seperti permainan, kerja bakti, dan lainnya. B. Mengajarkan pentingnya toleransi dan tenggang rasa kepada seluruh anak-anak di dalam kelas. C. Menambah jam kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. D. Menerapkan sistem reward kepada anak-anak SD agar nilai Pancasila dapat diserap dengan baik. Opsi E. Mengajak orang tua murid untuk ikut serta mendidik putra-putrinya dengan nilai-nilai Pancasila di rumah masing-masing karena peran keluarga juga sangat penting. Kita langsung membahas soal ini. Di dalam soal, pertanyaannya adalah, Anda ditempatkan sebagai seorang pengajar di sebuah sekolah dasar dan diminta pendapatnya agar nilai Pancasila dapat diterima anak usia SD dengan baik. Untuk opsi A, menanamkan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan dengan cara yang sederhana seperti permainan, kerja bakti, dan lainnya. Ini merupakan usulan yang paling tepat untuk permasalahan di soal nomor 2. Maka dari itu, opsi A mempunyai skor 5. Kita lihat untuk skor opsi lainnya. Di dalam opsi B, mengajarkan pentingnya toleransi dan tenggang rasa kepada seluruh anak-anak di dalam kelas. Opsi ini memang betul, tetapi di dalam soal yang diajarkan oleh Anda adalah anak usia SD. Maka dari itu, sistem pengajarannya harus yang sederhana agar dapat diterima dengan baik oleh anak usia SD. Jadi opsi B memiliki skor 4. Opsi C menambah jam kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Opsi C dirasa kurang tepat untuk permasalahan soal nomor 2 karena anak usia SD tidak akan menyerap dengan baik nilai-nilai Pancasila ketika ditambah jam kegiatan belajarnya. Hal ini akan menyebabkan kebosanan pada anak usia SD. Jadi, skor opsi C memiliki nilai 1. Opsi D menerapkan sistem reward kepada anak-anak SD agar nilai Pancasila dapat diserap dengan baik. Opsi ini juga dirasa kurang tepat karena tidak semua sistem reward berdampak positif bagi anak-anak. Jadi, opsi D mempunyai skor 2. Untuk opsi yang terakhir, yaitu opsi E, memiliki skor 3. Karena dalam permasalahan soal nomor 2, Andalah yang sebagai seorang pengajar yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila pada anak usia SD, bukan oleh orang tua murid. Soal nomor 3. Anda baru saja pindah ke suatu komplek perumahan dan berkenalan dengan anggota keluarga Pak Hasan yang merupakan tetangga dekat Anda. Keluarga Pak Hasan ternyata kerap dikucilkan dari pergaulan sekitar, bahkan Anda merasa anggota keluarga Pak Hasan tidak dianggap oleh tetangganya karena perbedaan agama yang dianutnya. Sikap Anda adalah A. Menerima Pak Hasan dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaannya. B. Menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. C. Menerima Pak Hasan
dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah mendiskriminasinya. Opsi D, menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. E, menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Hasan dan keluarganya untuk tinggal di perumahan tersebut. Kita langsung saja untuk melihat permasalahan dan menganalisis opsi jawaban A sampai opsi E. Permasalahan di soal nomor 3 adalah keluarga Pak Hasan yang dikucilkan gara-gara perbedaan agama yang dianut oleh keluarga Pak Hasan. Di dalam opsi A, sikap menerima Pak Hasan dan anggota keluarganya yang tinggal di lingkungan tersebut itu sudah baik, tetapi menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaannya, justru sikap ini sangat bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, opsi A memiliki skor 2. Opsi B menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. Ini sangat tidak benar. Jadi, opsi B memiliki skor 1. Pilihan C, menerima Pak Hasan dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah mendiskriminasinya. Sikap untuk di opsi C juga kurang tepat, maka mempunyai skor 3. Pilihan D, menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai sesuatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Nah, ini adalah sikap yang terbaik. Jadi, opsi D memiliki skor 5. Karena ini sangat sesuai dengan sila pertama. Pilihan terakhir yaitu opsi E, menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Hasan dan keluarganya untuk tinggal di perumahan tersebut. Nah, ini kurang tepat karena terdapat kata memberikan kesempatan yang berkonotasi keluarga Pak Hasan mempunyai kesalahan. Jadi, opsi E mempunyai skor 4. Berikutnya soal nomor 4. Pada zaman sekarang ini, banyak warganet yang ikut serta menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial yang tidak menutup kemungkinan merupakan seorang yang berprofesi sebagai ASN. Suatu hari, Anda melihat salah satu rekan kerja Anda yang sekantor juga bekerja sebagai ASN, ikut menyebarkan postingan yang diduga memuat ujaran kebencian di media sosial. Hal yang akan Anda lakukan adalah titik-titik-titik. A. Setiap orang bebas dan berhak dalam menyampaikan pendapatnya karena hal tersebut dilindungi oleh undang-undang. B. Menegur rekan kerja Anda untuk menghapus postingan tersebut karena dapat memicu konflik dan perpecahan. C. Membiarkan saja karena pandangan politik orang berbeda-beda. Ada yang pro dan ada yang kontra. Opsi D. Mengingatkannya dengan baik akan hak dan kewajiban seorang ASN melalui direct message atau chat. E. Melaporkan postingan rekan kerja Anda melalui whistleblowing system biar segera diberikan hukuman disiplin. Langsung saja kita lihat permasalahan di soal nomor 4 dan kita analisis jawaban dari opsi A
sampai opsi E. Permasalahan di sini adalah teman sekantor Anda yang berprofesi sebagai ASN memposting postingan diduga memuat ujaran kebencian di sosial media. Opsi A mencerminkan sikap yang tidak tepat karena walaupun seseorang bebas berpendapat, akan tetapi pendapat tersebut tidak boleh mengandung ujaran kebencian. Jadi opsi A memiliki poin 2. Opsi B menegur rekan kerja Anda untuk menghapus postingan tersebut karena dapat memicu konflik dan perpecahan. Nah, sikap yang ada di opsi B sangat tepat dilakukan karena di sini Anda langsung menegur rekan kerja dan menyarankan untuk menghapus postingan tersebut. Jadi, poin B mempunyai skor 5. Pilihan C membiarkan saja karena pandangan politik orang berbeda-beda. Nah, ini merupakan sikap yang sangat tidak tepat. Maka dari itu, pilihan C memiliki skor 1. Opsi D mengingatkannya dengan baik akan hak dan kewajiban seorang ASN. Nah, poin D sendiri mempunyai skor 4 karena di dalam opsi D hanya mengingatkan akan hak dan kewajiban seorang ASN tanpa tindakan menghapus postingan tersebut. Semakin lama postingan tidak dihapus, hal yang dikhawatirkan adalah dapat memicu konflik dan perpecahan. Untuk opsi E mempunyai skor 3. Dalam opsi E sendiri dirasa kurang tepat karena menggambarkan Anda adalah orang yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jadi jawaban soal nomor 4 adalah opsi B. Soal terakhir yaitu nomor 5. Anda adalah seorang pimpinan pemerintahan. Suatu hari, salah satu pemuda dari suku asli di daerah X diperas oleh beberapa orang pemuda dari suku pendatang. Karena jumlah mereka yang sangat banyak, pemuda dari suku asli mengalah. Setelah itu, pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada pemuda lain dari sukunya. Mendengar cerita tersebut, para pemuda asli tidak terima. Mereka pun membuat perhitungan dengan para pemuda dari suku pendatang. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah dari suku pendatang hangus terbakar. Bahkan terjadi pertumpahan darah. Jika konflik itu dibiarkan, akan menodai persatuan dan kesatuan NKRI. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda akan A. Menumbuh kembangkan toleransi antar suku. B. Melakukan penyuluhan kepada kedua suku. C. Memerintahkan aparat untuk mengamankannya. D. Memberikan vonis terhadap kedua suku sehingga mereka menyadari akan pentingnya hidup dalam kebinekaan. E. Mengadakan rekonsiliasi antar suku. Kita langsung melihat permasalahan dan menganalisis jawaban dari opsi A sampai opsi E. Di soal nomor 5, permasalahannya adalah konflik antar suku asli dan suku pendatang. Di sini, Anda adalah seorang pimpinan pemerintah. Nah, jadi bisa saja Anda adalah seorang bupati, wali kota, atau bahkan gubernur. Opsi A, menumbuh kembangkan toleransi antar suku. Ini merupakan sikap yang baik untuk menyadarkan kedua suku tersebut. Namun, dirasa kurang tepat karena soal nomor 5 sudah terjadinya konflik. Jadi, opsi A memiliki skor 4. Jawaban B
melakukan penyuluhan kepada kedua suku. Ini juga sikap yang baik, tetapi dirasa kurang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di soal nomor 5. Jadi pilihan B memiliki skor 3. Untuk opsi C dirasa kurang tepat karena tidak adanya penyelesaian konflik dalam opsi ini. Jadi, pilihan C mempunyai skor 2. Opsi D memberikan vonis terhadap kedua suku sehingga mereka menyadari akan pentingnya hidup dalam kebinekaan. Nah, ini juga merupakan sikap yang tidak tepat karena tidak adanya penyelesaian konflik pada kedua suku tersebut. Pilihan E mengadakan rekonsiliasi antar suku. Nah, teman-teman, menurut KBBI, rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Ini merupakan sikap yang paling tepat untuk permasalahan konflik yang dialami oleh kedua suku tersebut.